Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Kali ini Re Channel akan membahas prediksi soal dan jawaban tes intelijensia umum pada tes P3K yang sudah sesuai dan berdasarkan pengalaman peserta pada tahap 1 kemarin. Jangan lupa ada kuis di akhir video ini yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1 tentang sinonim kata. Sinonim dari kata prioritas adalah A. Utang, B. Kesempatan, C. Penghalang, D. Antrian, E. Keutamaan. Menurut KBBI, prioritas memiliki arti hal yang didahulukan atau diutamakan daripada yang lain. Jadi sinonim dari kata prioritas adalah E. Keutamaan. Soal nomor 2. Sinonim dari kata global adalah A. Parsial, B. Internasional, C. Domestik, D. Terbatas, E. Sementara. Menurut KBBI, global memiliki arti secara menyeluruh, secara umum, atau mendunia. Jadi sinonim dari kata global adalah B. Internasional. Soal nomor 3. Sinonim dari kata intensif adalah A. Terus-menerus, B. Terputus, C. Lambat, D. Sporadis, E. Sesaat. Menurut KBBI, intensif memiliki arti bersungguh-sungguh dan terus-menerus, giat dan serius dalam melakukan sesuatu. Jadi sinonim dari kata intensif adalah A. Terus-menerus. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan support dan subscribe dari kalian, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, kedinasan, maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Lanjut ke soal nomor 4 tentang antonim atau lawan kata. Antonim dari kata makro adalah A. Minor, B. Sedang, C. Mikro, D. Parsial, E. Singular. Menurut KBBI, makro memiliki arti besar, luas, atau mencakup hal yang berskala besar, misalnya dalam hal ini adalah ekonomi makro. Sehingga antonim dari kata makro adalah mikro, sangat kecil, yang berkaitan dengan hal-hal kecil atau berskala kecil. Jadi antonim dari kata makro adalah C. Mikro. Soal nomor 5. Antonim dari kata afirmasi adalah A. Pembuktian, B. Penekanan, C. Bantahan, D. Dukungan, E. Penegasan. Menurut KBBI, afirmasi memiliki arti penegasan atau pernyataan positif terhadap sesuatu.
Sehingga antonim dari kata afirmasi adalah bantahan yang memiliki arti sanggahan, penolakan terhadap sesuatu pendapat atau pernyataan. Jadi jawaban yang tepat adalah C, bantahan. Soal nomor 6. Antonim dari kata kontradiksi adalah A. Pertentangan, B. Penolakan, C. Dukungan, D. Keselarasan, E. Penyesuaian. Menurut KBBI, kontradiksi memiliki arti pertentangan antara dua hal yang berlawanan, sehingga antonim dari kata kontradiksi adalah keselarasan yang memiliki arti keadaan selaras, cocok, atau tidak bertentangan. Jadi jawaban yang tepat adalah D, keselarasan. Soal nomor 7 tentang analogi kata. Komet antariksa sama dengan gletser titik-titik. A. Danau, B. Kutub, C. Pegunungan, D. Angkasa, E. Laut. Hubungan pada soal analogi ini menunjukkan objek alam dan habitat alaminya, di mana komet adalah benda langit yang berada di antariksa, sedangkan gletser adalah es besar yang terdapat di daerah kutub. Jadi jawaban yang tepat adalah B, kutub. Soal nomor 8. Plagiarisme, orisinalitas, sama dengan korupsi, titik-titik. A. Integritas, B. Kekuasaan, C. Jabatan, D. Kekayaan, E. Pemerintah. Hubungan pada soal analogi ini menunjukkan perbuatan yang menghancurkan suatu nilai atau sifat luhur. Plagiarisme akan merusak orisinalitas, sedangkan korupsi merusak integritas atau kejujuran. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah A, integritas. Lanjut kita ke soal nomor 9, operasi matematika sederhana. Hasil dari 25% dari 160 ditambah 3/4 dikali 40 dikurangi 18 dibagi 3 adalah A. 72, B. 64, C. 86, D. 98, E. 56. Untuk mengerjakan soal operasi matematika seperti ini, kita perlu mengingat-ingat kembali bahwa yang urutan untuk dikerjakan terlebih dahulu adalah tanda yang berada dalam kurung, perkalian dan pembagian, kemudian penjumlahan pengurangan, dan selanjutnya kita harus mengingat bahwa dikerjakan dari kiri ke kanan. Untuk ini 25% dari 160 memiliki arti 25% dikali 160. 25% ini bisa kita tulis sebagai 1/4 atau 0,25 dikali 160 sama dengan 40. Kemudian kita lanjut ke operasi selanjutnya, yakni 3/4 dikali 40. 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Caranya adalah
Kita bagi antara pembilang dan penyebutnya dengan angka 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1, dan 40 dibagi 4 sama dengan 10. 10 kita kalikan 3 sama dengan 30. Kita lanjut ke operasi berikutnya, yakni 18 dibagi 3 sama dengan 6. Setelah itu kita susun operasinya kembali. 40 ditambah 30 dikurangi 6 sama dengan 64. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 64. Soal nomor 10. Hasil dari 50% dari 140 ditambah 2/3 dikali 30 dikurangi 24 dibagi 4 ditambah 0,25 dikali 20 adalah A 77, B 89, C 90, D 92, E 94. Seperti soal sebelumnya, kita kerjakan operasi pembagian dan perkalian terlebih dahulu. 50 dikali 140, ini bisa 50% bisa kita tulis ke dalam bentuk pecahan, yakni 50/100. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1/2. Kita kalikan 140 yang memiliki arti 140 dibagi 2 sama dengan 70. Kemudian kita lanjut ke operasi berikutnya. 2/3 dikali 30 jika ditulis menjadi 2/3 dikali 30. Kita bagi dengan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, yakni 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 30 dibagi 3 sama dengan 10. 2 dikali 10 sama dengan 20. Kemudian lanjut ke 24 dibagi 4 sama dengan 6. Kemudian lanjut ke 0,25 dikali 20. 0,25 ini dapat ditulis dalam bentuk lain menjadi 25/100. Atau jika kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, yakni 25, maka akan menghasilkan 1/4. 1/4 kita kalikan 20. Kembali kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 4. Dibagi 4 sama dengan 1, dibagi 4 sama dengan 5. Jadi 1 dikali 5 sama dengan 5. Kita tulis ulang operasinya sebagai berikut ini. 70 ditambah 20 dikurangi 6 ditambah 5 sama dengan 89. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 89. Soal nomor 11, yakni tentang menghitung kecepatan rata-rata. Sebuah mobil menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam dengan kecepatan konstan. Setelah itu, mobil tersebut melanjutkan perjalanan dengan kecepatan 60 km per jam dan menempuh sisa jarak 180 km. Hitunglah kecepatan rata-rata mobil tersebut selama perjalanan. A. 75 km per jam, B. 72 km per jam, C. 60 km per jam, D. 80 km per jam, E. 78 km per jam.
Seperti yang kita tahu, kita tulis terlebih dahulu apa yang kita ketahui dalam soal. Seperti untuk jarak pertama adalah 120 km, kemudian jarak kedua adalah 180 km. Sedangkan kecepatan rata-rata dapat dihitung menggunakan rumus total jarak dibagi total waktu. Maka kita membutuhkan total jaraknya. Total jarak sama dengan 120 km ditambah 180 km sama dengan 300 km. Kemudian kita hitung waktu total. Dalam soal diketahui bahwa waktu pada jarak yang pertama adalah 2 jam. Kemudian untuk jarak yang kedua, waktunya tidak diketahui namun diketahui kecepatannya adalah 60 km per jam. Sehingga kita perlu menghitung waktu untuk perjalanan yang kedua. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 180 km dan kecepatannya 60 km. Maka untuk waktunya akan kita dapatkan 3 jam. Waktu total merupakan penjumlahan dari waktu pertama ditambah waktu kedua. 2 jam ditambah 3 jam sama dengan 5 jam. Sehingga setelah semuanya diketahui maka kita dapat menghitung kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata sama dengan total jarak dibagi total waktu. Sama dengan 300 dibagi 5. Maka dihasilkan 60 km per jam. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 60 km per jam. Soal nomor 12. Sebuah barang dijual dengan harga sebelum pajak atau harga pokok sebesar Rp500.000. Jika tarif PPN yang dikenakan adalah 10%, berapakah harga jual barang tersebut setelah ditambahkan PPN? A. Rp550.000, B. Rp600.000, C. Rp525.000, D. Rp510.000, E. Rp520.000. Untuk menghitung harga jual setelah PPN, maka kita dapat menggunakan rumus harga pokok ditambah harga pokok dikali tarif PPN. Diketahui tarif PPN adalah 10%, maka kita akan menghitung terlebih dahulu besaran PPN-nya. 500.000 dikali 10% sama dengan 50.000. Maka harga jual setelah PPN adalah harga pokok ditambah besaran PPN. Rp500.000 ditambah Rp50.000 sama dengan Rp550.000. Jadi jawaban yang tepat adalah A, Rp550.000. Rechannel mau umumin kalau channel ini punya produk rekomendasi yang bisa membantu proses belajar dan keseharian kalian. Kalian bisa intip produknya dan pilih yang paling cocok untuk kalian. Rechannel akan sangat senang kalau kalian cocok dengan produknya dan membelinya. Berikut ini adalah kuis pada video sebelumnya. Hasil dari 180 ditambah 40 per 8 dikali 3 dikurangi 20% dikali 90 ditambah 2 per 5 dikali 25 adalah A 217, B 127, C 177, D 167, E 187.
Seperti sebelumnya, jika mengetahui operasi matematika seperti ini, kita akan mengerjakan operasi perkalian pembagian terlebih dahulu, yakni 40/8 dikali 3. Untuk memudahkan, kita dapat menyelesaikan 40/8 terlebih dahulu sama dengan 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Setelah itu, kita dapat menyelesaikan 20% dikali 90. Maka didapatkan 18. Kemudian kita lanjut ke 2/5 dikali 25. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, yakni 5. Dibagi 5 sama dengan 1, 25 dibagi 5 sama dengan 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka kita susun ulang operasinya. 180 ditambah 15 dikurangi 18 ditambah 10 sama dengan 187. Jadi jawaban yang tepat adalah E 187. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Seseorang menabung sebesar 3 juta rupiah di bank dengan tingkat bunga 8% per tahun selama 2 tahun. Hitunglah jumlah bunga yang diperoleh setelah 2 tahun. A. Rp460.000, B. Rp420.000, C. Rp450.000, D. Rp500.000, E. Rp480.000. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.